Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu assembler learning. Di sini kami ada 3 orang, yaitu Ida Bagus Satya Mahendra, saya sendiri Wahidor Iman, dan Ilham Fadila Ali. Pertama-tama yang kita bahas di sini yaitu apa itu assembler learning, lalu mengapa assembler digunakan, dan kapan dan di mana digunakannya assembler learning. Pertama, apa itu assembler learning? Assembler learning adalah metode yang menggunakan beberapa algoritma learning secara bersamaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Cara mendapatkan hasil yang lebih akurat adalah dengan cara voting, di mana output dari beberapa algoritma tersebut disatukan dan dilihat mana yang memiliki hasil yang sama lebih banyak. Nah, berikut contoh ilustrasi sederhana dari assembler learning, di mana di sini ditunjukkan data yang nanti akan diolah, lalu diolahnya melalui beberapa model A, model B, model C, dan nantinya akan dari model-model ini hasilnya akan diolah sehingga menghasilkan prediksi yang benar. Nah, untuk contoh yang lebih dimengerti lagi di sini, misal kita ingin mencari tahu apakah gambar ini adalah gambar mobil atau bukan. Kita dapat menggunakan beberapa algoritma learning untuk mencari dan memutuskan apakah gambar di sini ini mobil atau tidak. Nah, sebagai contoh kita menggunakan 3 algoritma learning, yaitu decision tree yang ternyata hasilnya akurasinya 65% dan keputusannya benar. Kemudian SVM atau support vector machine menghasilkan akurasi 75%, lalu keputusannya benar juga. Dan terakhir logistic regression yang mana akurasinya 60% dan ternyata menyatakan false atau salah. Dari hasil algoritma tadi didapatkan yang mana algoritma 1 dan 2 bernilai true dan 3 false. Karena nilai true lebih dominan, maka disimpulkan bahwa gambar ini berupa mobil. Lalu yang selanjutnya, mengapa assembler digunakan? Assembler digunakan karena memiliki keuntungan, yaitu memiliki akurasi yang lebih baik, memiliki konsistensi yang tinggi, dan mengurangi bias dan kesalahan varian. Nama saya Ida Bagus Satya Mahendra dan saya akan menjelaskan pembahasan ketiga, yaitu kapan dan di mana digunakannya assembler learning. Jadi assembler learning akan digunakan ketika single model overfits dengan tujuan untuk mendapatkan fits yang lebih baik. Kemudian ketika ensemble dan single model pantas untuk mendapatkan training lebih atau ekstra. Kemudian yang terakhir adalah untuk melakukan classification dan regression. Kemudian di sini ada 2 metode yang paling sering digunakan dalam ensemble learning, yaitu yang pertama adalah bagging atau bootstrap aggregating dan boosting. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang bagging. Jadi bagging atau bootstrap aggregation bertujuan untuk memproduksi ensemble model dengan variance yang kecil dengan cara memproses weak learners yang homogeneous yang memiliki variance besar, kemudian menggabungkannya untuk menghasilkan strong learners menggunakan proses perata-rataan. Bagging dapat dilakukan secara paralel. Di sini ada contoh bagging. Jadi caranya adalah yang pertama, sebuah dataset dipilih secara acak untuk membuat dataset baru untuk mendapatkan bootstrap dataset untuk setiap weak learners. Kegiatan ini disebut dengan bootstrapping. Dan kemudian dataset yang baru akan digunakan untuk melatih weak learners. Pelatihan dapat dilakukan secara paralel. Dan tahap terakhir akan dilakukan agregasi pada weak learners ke dalam proses perata-rataan. Agregasi memiliki 3 cara. Cara yang pertama, dalam masalah regresi,
Output dari model individual dapat dirata-ratakan untuk mendapatkan output dari ensemble model. Kemudian dalam masalah klasifikasi dapat dilakukan soft voting. Hasil yang didapatkan dari output probabilitas yang akan dirata-ratakan, kemudian diambil hasil maksimumnya. Dan kemudian dapat dilakukan hard voting, yaitu hasil adalah mayoritas dari output. Selanjutnya adalah boosting. Boosting bertujuan untuk memproduksi ensemble model dengan bias yang kecil dengan cara memproses weak learner dan menggabungkannya untuk menghasilkan strong learner. Boosting dilakukan secara sekuensial, maka model training bergantung pada model yang sudah dilatih sebelumnya. Contoh dari boosting itu sendiri adalah seperti berikut, yaitu yang pertama, dataset digunakan untuk melatih weak learner 1. Kemudian, hasil dari pelatihan dimasukkan ke dalam dataset awal yang menghasilkan dataset 1. Tahap ini diulang sampai suatu kriteria dicapai. Nah, yang terakhir, hasil dari deagregasi. Cara agregasinya itu paling sering dipakai adalah dengan cara berikut, yaitu dengan rumus weak sum of the weak learner. Rumusnya seperti berikut. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.